Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif dari kelas 2F, ingin membuat video tentang pembangunan pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan-bahan industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Di sini saya akan membahas pemanfaatan digital di pertanian. Teknologi digital pertanian dapat didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi melalui gawai, jaringan, jasa, dan aplikasi. Tujuan penggunaannya adalah untuk membantu para pelaku sektor pertanian dalam mengambil keputusan dan memanfaatkan sumber daya. Teknologi digital pertanian juga muncul dari skema kemitraan publik dan swasta atau KPS melalui Indonesia Japan Horticulture Public Private Partnership Project atau IJHOP 4. Para petani kecil dapat terhubung dengan program pinjaman melalui teknologi blockchain. Blockchain memungkinkan data-data petani disimpan secara digital. Penggunaan teknologi digital pertanian mampu memberikan perubahan di sektor pertanian. Petani juga memiliki akses terhadap informasi harga komoditas di pasaran yang akurat dan transparan. Pemahaman yang kuat terhadap dinamika harga komoditas pertanian dapat membantu para petani untuk menentukan harga jual di tingkat produsen secara lebih terukur. Teknologi digital pertanian yang fokus pada jasa keuangan membuka lebih banyak akses terhadap sumber pendanaan yang cocok. Saat ini petani kecil memang telah menikmati kredit usaha rakyat atau KUR sebagai sumber pendanaan untuk aktivitas pertanian. Namun, rendahnya jumlah pinjaman maksimum menyebabkan petani tidak dapat bergantung pada KUR untuk kegiatan pertanian yang membutuhkan investasi besar seperti aquaculture. Kehadiran teknologi digital dapat meningkatkan pengetahuan teknis petani, memungkinkan perhitungan penggunaan pupuk, bibit, atau input pertanian lain secara lebih efisien dan meningkatkan pengembalan keputusan petani melalui informasi mengenai cuaca, pengelolaan tanaman, kondisi pasar, ataupun data ternak. Tantangan dan solusi. Tantangan mendasar pertama adalah belum diprioritaskannya adopsi teknologi digital di sektor pertanian oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari rencana strategis Kementerian Pertanian Kementan 2020-2024 yang belum secara spesifik menjabarkan strategi untuk adopsi teknologi digital. Mercy Crop and Robank 2020. Akibatnya, dukungan pemerintah untuk program-program tersebut masih terbatas dan tidak merata. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Pertanian dan kementerian lain yang relevan perlu segera menyusun proyek nasional mengenai pengenalan teknologi digital pertanian. Saat ini, Kementan telah bekerja sama dengan HARA dan Bank BTPN dalam program pinjaman petani dan UMKM. Kementan dapat meluaskan cakupan kerjasama dengan pihak swasta untuk penetrasi di area lain. Rendahnya literasi digital petani. Mayoritas petani Indonesia merupakan lulusan sekolah dasar yang rata-rata berumur lebih dari 45 tahun. Keadaan ini menyebabkan sulitnya petani untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Namun demikian, naiknya jumlah pemuda di sektor pertanian menjadi harapan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan petani.
Hal ini dapat diintegrasikan dalam program penyuluhan pertanian. Peran penyuluhan pertanian oleh pihak swasta juga perlu ditingkatkan, mengingat penyuluh pertanian dari pemerintah seringkali kurang dapat menjangkau petani. Adopsi teknologi digital di pertanian juga dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi di sektor pertanian. Investasi dalam negeri maupun asing dapat memungkinkan adanya transfer teknologi serta pelatihan sumber daya manusia. Namun, infrastruktur digital Indonesia masih lemah dan tidak merata. Laporan dari Speedtest menyebutkan bahwa kecepatan internet di Indonesia berada di urutan 121 dari 139 negara. Hal ini tentunya akan menjadi penghalang bagi petani, terutama yang menetap di daerah terpencil, untuk memanfaatkan teknologi digital pertanian. Pemerintah bersama swasta perlu terus mendorong pemanfaatan teknologi digital pertanian, lantaran sektor pertanian terbukti menjadi tumpuan selama pandemi corona berlangsung, termasuk bagi anak muda. Oleh karena itu, inovasi teknologi digital di sektor pertanian patut didukung untuk meningkatkan kualitas sektor pertanian Indonesia. Itulah penyampaian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.